Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Oke, mungkin berikutnya akan saya jelaskan terkait aplikasi Manage Engine, yaitu bernama OP Manager, di mana aplikasinya Manage Engine ini memiliki fungsi untuk melakukan monitoring pada perangkat server, perangkat network, VM, perangkat storage, dan bisa juga untuk melakukan monitoring URL. OP Manager ini adalah aplikasi Manage Engine yang berbasis web console, jadi di mana untuk penggunaannya mungkin kalau sudah pernah digunakan, yaitu adalah diakses menggunakan browser. Nah, nanti dari browser barulah kita akan mengakses ke dalam aplikasinya OP Manager dengan tampilan seperti berikut ini. Jadi ini adalah fiturnya OP Manager, di mana dari OP Manager memiliki beberapa fitur, yaitu dari menu dashboard, menu topologi, alerting, workflow, report, dan beberapa fitur lainnya. Cara kerjanya dari OP Manager sendiri adalah melakukan monitoring pada perangkatnya dengan cara discovery perangkat, yaitu di mana dari OP Manager akan membutuhkan yang namanya kredensial. Jadi aplikasi OP Manager ini akan melakukan monitoring pada perangkat itu dengan cara proses discovery mengandalkan kredensial. Untuk kredensial ini sendiri, dia itu ada beberapa tipe kredensial tergantung dari perangkat yang ingin dimonitor. Jadi contohnya ingin kita melakukan monitor pada perangkat network seperti router switch, tentunya maka akan menggunakan SNMP, perangkat server sesuai dengan tipe server operation systemnya sendiri. Windows menggunakan WMI, Linux menggunakan SSH atau Telnet, ataupun juga bisa sebenarnya menggunakan SNMP untuk kedua server tersebut. Dan untuk tipe-tipe VM kredensial lainnya tergantung dari tipe perangkatnya sendiri. Nah, jadi dari kredensial yang digunakan, kredensial ini adalah apa? Kredensialnya adalah masing-masing tipe informasi yang diminta berbeda. Kalau misalnya SNMP biasa diminta SNMP read community-nya yang disetting pada perangkatnya, maka nanti read community yang kita masukkan itulah yang akan digunakan oleh si OP Manager untuk melakukan pooling information pada perangkatnya untuk melakukan monitoringnya. Sama halnya dengan WMI, tentunya kita pakai kredensial, bisa pakai kredensial lokal atau domain. Untuk yang SSH bisa pakai user root. Nah, jadi kalau untuk kredensial itu sebenarnya sih dipakai untuk OPM untuk lebih melakukan monitoring pada perangkatnya, tarik informasi pada sisi perangkatnya. Nanti apa saja yang dimonitor itu tergantung pada masing-masing perangkat juga. Nah, jadi dari proses discovery-nya ini nanti seperti kita pilih kredensial mana yang mau digunakan, targetnya siapa, kita add perangkatnya atau discovery perangkatnya oleh si OP Manager. Kalau berhasil, maka nanti bisa ada tampilannya di OP Manager pada menu inventory, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh-contoh perangkat yang sudah termonitor, yang sudah ada statusnya, sudah ada keterangan kondisi perangkatnya. Nanti informasi akan muncul seperti ini. Contohnya salah satu adalah perangkat Cisco. Nah, untuk perangkat monitoringnya ini, apa saja yang dimonitor itu untuk masing-masing tipe perangkat berbeda-beda. Contohnya kalau untuk perangkat network router switch ini, mereka punya tampilannya ada sedikit perbedaan dari menu-menunya. Nanti ada menu yang hanya ada untuk perangkat network. Contoh hanya ada summary, interface, NCM, port view, dan monitor. Nanti untuk perangkat server beda lagi tampilannya. Mereka punya apa saja yang dimonitor itu berbeda lagi dari perangkat tipe yang lainnya. Contohnya seperti ini ada informasi summary-nya, interface, fitur detail, aktif proses yang berjalan, software yang keinstall, dan menu monitornya. Kalau ini di atasnya ada tipenya, fitur mesinnya apa saja. Ini karena perangkatnya adalah perangkat VM. Ini ada informasinya di dalam Hyper-V-nya ini apa saja, ada VM apa saja yang termonitor di dalamnya. Data store-nya juga ada. Nah, jadi ini adalah perangkat yang termonitor di dalam OP Manager. Masing-masing perangkat itu memiliki informasi yang berbeda yang bisa ditampilkan. Nah, cuma ada kesamaannya sedikit di mana setiap perangkat yang dimonitor ini informasi yang ditampilkan bukan hanya dari menu-menu itunya saat menu-menu tadi yang ditampilkan. Jadi bukan hanya menu summary, interface, atau menu port view dan menu lainnya. Sedangkan kita bisa lihat pada menu ada namanya monitor ini.
di ujung kanan. Pada menu ini yang berisikan nanti apa saja yang dimonitor pada sisi perangkatnya. Jadi contohnya untuk masing-masing tipe perangkat ataupun anggapannya masing-masing kategori perangkat dari Open Manager ada apa saja yang akan dimonitor dari perangkat ketika sudah ke-add di dalam Open Manager itu nanti akan munculnya seperti ini. Jadi contohnya keempat informasi ini adalah informasi yang ditarik dari sisi perangkatnya yang dimonitor menggunakan kredensial yang didaftarkan pada perangkatnya. Jadi contohnya kalau tadi monitoring perangkat network yang menggunakan SNMP, informasi ini ditarik menggunakan protokolnya SNMP, ditarik dari sisi perangkatnya. Kalau perangkatnya memang ada bisa menampilkan informasinya, maka dari Open Manager bisa menampilkannya. Atau bisa kita monitor melalui Open Manager. Sama halnya dengan untuk tipe perangkat yang lainnya, semuanya. Jadi mau perangkat network, server, VM nanti, semua yang ke monitor di dalam Open Manager, itu ada menu monitorsnya itu. Dan informasinya apa saja yang dimonitor, itu secara bawaan nanti sudah di predefined. Ataupun maksudnya anggapannya secara bawaan, nanti ketika kita add perangkat dengan tipe apa, sudah ada dari Open Manager define apa saja yang akan ditarik informasinya. Kalau nanti mau kita tambahkan lagi, juga bisa. Nanti ada opsinya untuk menambahkan informasi apa yang mau dimonitor yang baru gitu, dimonitor ke dalam Open Manager dari sisi perangkatnya. Nanti ini contohnya seperti ini, bisa kita pilih informasi tambahannya, yaitu menggunakan monitoring menggunakan protokol apa. Nah, nanti bisa kita pilih untuk ditambahkan ke dalam Open Manager untuk dimonitor. Nah, dari Open Manager bukan hanya sebagai kita bisa gunakan untuk monitoring perangkatnya, kondisi perangkatnya, atau proses dari perangkatnya, kita juga bisa memasangkan yang namanya alerting dan notifikasi, yaitu di mana pada Open Manager dari perangkat yang sudah termonitor ini informasi-informasi yang dimonitor dari sisi perangkatnya. Ini semua ini bisa kita pasangkan sebuah parameter threshold untuk digunakan sebagai alerting dari sisi aplikasi Open Manager. Jadi dari Open Manager bukan hanya monitoring saja, tapi bisa alerting juga, kita pasang parameter tertentu untuk menjaga atau kita monitoring kondisi pada perangkatnya. Contohnya, kalau kita ambil contoh sebagai salah satunya ini adalah CPU utilization. CPU utilization pada perangkatnya yang dimonitor, di mana statusnya ini kan value-nya dibaca by percentage. Dari hasil pooling datanya yang digunakan yaitu kredensialnya tadi, ketika proses discovery perangkatnya, OPM akan menggunakan kredensial itu untuk monitoring semua informasinya ini. Kita bisa lihat interval monitoringnya, yaitu cara pembacaannya, apa yang dimonitor, CPU utilization menggunakan protokol apa atau kredensial apa untuk penarikan datanya, intervalnya yaitu setiap berapa menit sekali dari OPM mengupdate informasi dari sisi perangkatnya. Jadi contoh kalau interval ini digunakan untuk menentukan periode waktu berapa menit sekali oleh si OPM melakukan pooling data di sisi perangkatnya untuk menarik informasinya. Kalau kita setting 15, maka hanya setiap 15 menit sekali si OPM akan menarik datanya. Kalau kita set 1, maksimal 1, paling kecil 1, karena dia hitungannya per menit, maka setiap 1 menit sekali OPM akan menarik datanya ke sisi perangkatnya itu. Dari data yang didapat, kita bisa pasang threshold tadi, yang saya bilang, kita bisa pasang parameter untuk mendapat alerting. Dengan ada 2 cara, nanti bisa by individual, satu persatu perangkat, satu per masing-masing informasi, ataupun nanti bisa sekaligus banyak. Nah, itu kalau misalnya satu persatu, tinggal kita ke informasi perangkatnya, ke menu monitor, pilih informasi mana yang mau kita pasangkan parameternya. Fitur threshold ini bisa kita aktifkan dengan kita klik pada barisan threshold di tulisan not enable-nya ini. Di bawahnya ini nanti akan muncul untuk settingan threshold-nya tersebut. Bisa kita pasang untuk pembacaannya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Di mana pada OPM untuk terkait threshold ini parameter levelingnya ada 3, yaitu level pertama attention, kedua trouble, dan level permasalahan paling tinggi yaitu critical. Sedangkan untuk status RAM paling bawah, ini adalah status normal, ataupun anggapannya ketika value-nya ini sudah di bawah parameter tersebut, maka statusnya sudah kembali aman atau normal kembali. Contohnya kalau terkait CPU utilization tadi, lebih dari 80 nanti dari hasil pembacaan oleh si APM ke perangkatnya. Kalau perangkatnya CPU utilization lebih dari 80%,
maka dia dimunculkan alertnya oleh si OPM dalam bentuk tampilannya nanti di menunya Open Manager. Saya terabas 90, critical 100, kembali dia normal di bawah 79. Nah, maka ini yang kita pasang. Maka nanti akan digunakan oleh si Open Manager untuk menjadi fitur alerting untuk masing-masing perangkat. Jadi nanti statusnya seperti ini. Ini ada status clear, ada status yang critical, trouble, attention. Ini bisa kita lihat nanti dari sisi perangkatnya, critical yang ini kenapa, alertingnya, permasalahannya disebabkan oleh apa, nanti bisa kita lihat informasinya tersebut. Dan nanti ada alertnya di bagian bawahnya, dia menjelaskan kenapa dia kritikal, ada permasalahan apa yang terjadi. Nah, itu bisa kita lihat kondisi dari sisi perangkatnya. Bisa saja kritikal ini disebabkan dari beberapa hal, antara perangkatnya down, ataupun ada permasalahan pada proses poolingnya, pooling datanya tadi, monitoring, ataupun tadi terkait thresholdnya ada parameter yang dilewatkan atau terbaca melebihi dari batasannya gitu. Nah, itu untuk fitur alertingnya dari OPM, di mana alertingnya tadi dari sisi perangkat bisa kita lihat, ataupun ada menu alarm dari si OPM. Ya, di sisi perangkat tampilan inventory ini bisa kita lihat, atau kita klik satu-satu perangkat, ataupun dari fitur alarm menu alarm dari OPM bisa kita lihat ada isu apa saja yang pernah terdetek dari sisi perangkatnya gitu. Nah, selain alert dari sisi aplikasi, OPM bisa melakukan notifikasi ke sisi user, yaitu atau adminnya Open Manager nanti yang menggunakan OPM ataupun user tertentu. Nah, itu pada fitur notifikasi dari OPM ini ada beberapa tipe. Dari proses pembuatan nanti ada notifikasinya, tipenya ada bisa notif ke user by email, by SMS, melalui chat, bisa juga dari OPM menjalankan sebuah tindakan. Misalnya anggapnya ketika ada permasalahan tertentu, OPM otomatis lakukan tindakan, jalankan sebuah komen yang sudah disediakan, jalankan sebuah komen prompt, atau tadi yang sistem komen, kirimkan log tiket ke aplikasi yang sudah diintegrasi dengan OPM terkait ticketing, web alarm, syslog profile, track profile, atau info webhook. Jadi ini adalah action-action yang bisa dilakukan oleh si OPM ketika ada permasalahan yang terjadi. Ini action ini bisa kita setting untuk dijalankan oleh si OPM ketika ada ada permasalahan tertentu lah yang sudah kita pasang. Nah, jadi itu tadi untuk notifikasinya. Untuk Telegram atau WhatsApp, dia itu pakai tipenya webhook ini. Kalau run program ini yang eksternal, Pak. Jadi kalau kita run program, nanti kita bisa masukkan program argumen sebuah program gitu. Nanti akan dijalankan oleh si Open Manager dari ataupun kita anggapnya masukkan script gitu, nanti dijalankan si Open Manager gitu, script tertentu yang kita sediakan gitu. Jadi dia nggak bilang mesti CLI atau program seperti apa, cumanya nanti penjalanan program ini tergantung program yang dibuat, nanti mau dijalankannya ketika untuk kejadian tertentu gitu, pada sisi perangkat mana gitu, Pak. Nah, jadi nanti anggapannya ketika program yang tadi dimasukkan informasi programnya, kemudian kita buat lagi selanjutnya tentukan yang nge-trigger program ini dijalankan nanti itu apa, ini kriterianya semua. Jadi contohnya ketika ada perangkat down atau ada permasalahan pada yang berkaitan dengan hardware, interface, atau nanti ada service yang down pada sisi perangkatnya, service-nya apa saja. Nanti ada seperti ini opsinya. Ada juga Windows Service dan beberapa settingan lainnya terkait threshold tadi juga bisa. Nah, ini adalah kita tentukan kriterianya apa yang men-trigger OPM menjalankan tindakan yang akan kita buat gitu. Contohnya tadi yang run a program atau kirim alert by email, by SMS. Nah, ini yang men-trigger prosesnya gitu. Kalau selanjutnya hanya kita tentukan perangkat mana yang dimonitor. Jadi ketika ada permasalahan, contohnya kita pilih-pilih 5 perangkat atau 6 perangkat ini. Nah, hanya ketika ada permasalahan pada perangkat ini yang sesuai kriteria tadi, baru OPM jalankan prosesnya gitu. Perangkat yang nggak dipilih, nggak akan dijalankan oleh si OPM untuk programnya.
walaupun ada permasalahan sesuai kriterianya gitu. Nah, selanjutnya hanya terkait proses triggeringnya, untuk isunya di trigger 24 jam atau tidak, untuk monitoringnya anggapannya. Kalau sudah tinggal di save, maka nanti sesuai dengan settingan yang sudah dibuat, khususnya pada perangkat mana, dengan kriteria yang nge-trigger proses yang dijalankan, apa yang bakalan dijalankan, itu bisa kita gunakan sebagai fitur notifikasi dari si Open Manager gitu. Nah, jadi dari Open Manager sebenarnya kalau untuk monitoring pada perangkat, pada proses utamanya sih terkait pada perangkatnya, yaitu kita melakukan discovery pada sisi perangkatnya untuk dimonitor dulu ke dalam Open Manager. Kalau sudah di dalam Open Manager, barulah kita tentukan apa yang mau dimonitor dari sisi perangkatnya tadi, terkait informasi apa saja yang dimonitor dari sisi perangkatnya. Bisa aja nanti nambah lagi informasinya. Contohnya awalnya hanya 4 ini, mau tambah lagi informasi baru tadi, tinggal ditambah. Setelah informasinya semua yang mau kita monitor sudah sesuai, selanjutnya baru kita pasang parameter untuk perangkat yang kita anggap mau kita monitor, untuk kondisinya, untuk terkait informasinya, maka kita gunakan fitur threshold yang untuk melakukan pembatasan. Kalau threshold sudah, barulah kita gunakan fitur notification untuk mendapat alerting secara langsung ke sisi user tanpa bukan hanya dari tampilan web console dari si Open Manager saja. Ya, mungkin kalau Bapak sekarang sudah menggunakan fitur sebelumnya sudah menggunakan OPM ya. Memang fitur terkait add-on-nya oleh si OPM itu belum aktif. Kalau misalnya Bapak sedang menggunakan trial ataupun sudah ada license-nya, tapi license-nya terbatas sedikit. Nah, itu untuk fiturnya kalau memang belum keluar, di OPM sebenarnya bisa kita tampilkan untuk fitur-fitur add-on-nya itu dengan cara tanpa harus kita download yang terpisah lagi gitu. Kalau OPM ini kan contohnya ini on-premise yang sudah satu diinstal gitu aplikasinya di server. Untuk add-on lainnya bisa yang kita install per satu-satu ataupun tinggal kita aktifkan dari OPM atau Open Manager yang sudah keinstall gitu. Untuk caranya itu tinggal kita bisa Bapak ke logo ujung paling kanan, di samping logo usernya ada logo kunci atau gear. Nah, ini tinggal diklik. Nanti ada di urutan ke-6 ada yang namanya display module. Di opsi display module ini di sini adalah kita bisa aktifkan fitur add-on dari OPM yang sebelumnya belum ada di tampilannya, belum di tampilan Open Manager-nya. Misalnya kalau tadi NetFlow, NCM atau Firewall Analyzer mau kita aktifkan, maka tinggal kita centang, kita save, maka nanti tunggu sebentar prosesnya, barulah fitur dari add-on itu dapat kita buka dari Open Manager. Nanti biasanya untuk NCM, NetFlow, dan File Analyzer, dia itu ada di menunya network ini. Jadi pada urutan menu network ini, drop down ini nanti ada di sini. Contohnya dia seperti ini. Nah, ini kan di menu network. Nah, ini fitur flow analysis, config management, Firewall Analyzer, nanti semuanya ada di sini. Ini sebenarnya dia tidak ada bedanya kalau kita install satu persatu. Anggapnya kayak kita download dulu untuk yang khusus. OPM kan ini berdiri sendiri. Download lagi installnya NCM atau NFA, kita install ke server, maka nanti kan masing-masingnya punya service-nya sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan kita pakai add-on ini cuma kayak kita gabungkan aplikasi-aplikasinya dalam satu tampilan gitu. Nah, contohnya kalau MCM tadi, kalau NCM ini sendiri adalah add-on-nya dari Open Manager untuk melakukan konfigurasi, monitoring rules, dan pembandingan konflik pada perangkatnya, perangkat network yang nanti sudah ke monitor. Untuk proses monitoringnya juga hampir sama dengan Open Manager, yaitu masih dalam proses discovery pada perangkatnya, yaitu tapi nanti perlu kita settingkan biar kredensial SSH-nya, karena biasanya kan perangkat network sudah tentunya menggunakan yang dimonitor di NCM itu sudah menggunakan kredensial SSH. Nah, pada prosesnya ini contohnya ini NCM, kalau ini berdiri sendiri, tapi nanti kalau untuk yang gabung juga sama, sebenarnya tidak ada perbedaannya. Ya, nanti tidak ada perbedaan fitur, cuma beda tampilan saja gitu. Kalau yang berdiri sendiri tentunya tampilannya lebih detail atau lebih mudah dilihat lah gitu. Nah, dari NCM ini, untuk fiturnya itu tetap masih melakukan fitur untuk monitoringnya, yaitu proses discovery pada perangkatnya.
Di mana contoh ini nanti perangkat-perangkat sudah ke add atau sudah ke monitor di dalam perangkat di dalam NCM. Jadi kita pastikan terlebih dahulu nanti ada proses kredensial tadi itu harus berhasil dulu. Karena setelah berhasil, barulah informasi monitoring pada sisi perangkatnya terkait backup-nya, terkait compliance-nya, terkait vulnerability-nya, itu semua baru bisa ditampilkan informasinya. Karena kalau tanpa hal itu, nanti dari proses contohnya proses backupping dari si NCM dijalankan oleh si dari fitur add-on-nya NCM itu tidak akan bisa berjalan kalau kredensial belum berhasil. Jadi ada proses kredensial itu nanti biasanya ada yang perlu kita setting, ya, seperti settingan seperti ini. Nanti ada settingan yang harus kita tentukan atau kita masukkan lah informasinya. Biasanya pastikan aja dari sisi perangkatnya kredensial itu sudah tepat. Kalau sudah, maka nanti kayak OPM saja, discovery, tes kredensial sudah tembus, maka proses backupping-nya semua datanya itu sudah akan terpooling gitu datanya. Ya, jadi dari fitur NCM ini tadi ada beberapa fitur. Pertama ada terkait config automation, mana dari perangkatnya nanti bisa kita ada terkait informasi compliance dari sisi perangkatnya ini yang sudah kedetail dari perangkatnya. Nanti ada proses yang bisa kita modify untuk konflik rate-nya. Kita bisa execute sebuah mode, execute ini dalam script dalam tentukan modenya, mau tipe modenya, execute script, advanced script execution atau file transfer mode. Kemudian bisa kita nanti jalankan untuk konflik kontennya itu ke sisi perangkatnya itu. Ataupun, nah kemudian nanti sebenarnya juga paling sering digunakannya itu adalah fitur compliance. Nanti terkait compliance ini, yaitu di mana dari NCM ini setelah perangkat yang dimonitor per masing-masing perangkat. Jadi per masing-masing perangkat itu nanti akan dibandingkan dengan standar compliance atau standar internasional standar internasional compliance lah gitu. Nah, standar internasional itu biasa tipe-tipe namanya seperti ini untuk Cisco iOS policy, kemudian ada tipe-tipe standar compliance lainnya. Nah, ini bakalan dibandingkan untuk ke masing-masing perangkat. Dari masing-masing perangkat nanti juga bisa kita lihat hasil pembandingannya seperti apa. Hasilnya bisa kita lihat secara detail. Nah, jadi ini anggap aja sih sebenarnya dia bandingkan. Kalau ada yang sesuai, maka dia statusnya centang hijau. Kalau masih ada yang kurang sesuai dengan standar internasional, maka dia akan nanti ngasih tahu berdasarkan statusnya inilah rules name-nya ini diberikan statusnya bahwasan belum sesuai dengan standar internasional. Nah, jadi ini untuk dari SCM fiturnya memang lebih untuk melakukan backupping, pembandingan compliance, config led dari sisi untuk dari perangkat networknya sih, Pak. Nah, itu untuk NCM biasa sih digunakan sih memang untuk lebih ke fitur NCM ini untuk backupping dan compliance sih, Pak. Iya, kebanyakan fokusnya di fitur itu. Itu khusus untuk yang ini ya Pak ya, khusus untuk yang perangkat jaringan ya, server kayaknya nggak bisa ya? Iya betul Pak. Iya. Nanti NCM sama NFA, NetFlow itu fokusnya sih hanya di perangkat network sih Pak. Iya baik. Oke Pak. Ya. Oke. Nah kemudian tadi satu lagi mungkin ya NFA ya Pak. Nah kalau untuk NFA atau NetFlow Analyzer, ya ini adalah memiliki add-on Open Manager juga, tapi dia berbeda yang dimonitornya ini lebih ke traffic dari interface. Jadi kan tadi di Open Manager juga monitoring perangkat ini kan ada menu-menu interface ya pada perangkat itu. Contohnya kalau untuk perangkat network tadi tentunya ada interface dari sisi perangkatnya. Nah, interface ini yang dimonitor oleh si Open Manager. Sedangkan kalau monitor interface dari OPM ini sebenarnya kan terbatas informasinya. Di mana ini ada juga dimonitor, cuma ya data yang dimonitor dari sisi perangkatnya itu masing-masing interface nanti hanya availability-nya, receive dan transmit-nya. Untuk sedangkan monitoring traffic-nya juga terbatas, total byte transfernya saja, interface traffic-nya, tapi nggak detail nanti informasinya. Nah, kalau mau secara detail, itulah baru kita gunakan yang namanya NCM, Flow Analyzer. Nah, di mana Flow Analyzer ini nanti agak berbeda kalau ada berbeda di beberapa hal. Pertama dari sisi license-nya hitungannya itu bukan per device, tapi per interface gitu. Jadi kalau OPM kan
OPM, NCM yang dimonitor itu per device, sedangkan kalau NFA ini per interface-nya karena masing-masing interface yang dimonitor. Nah, untuk proses monitoringnya sendiri dia agak berbeda, di mana untuk monitoringnya dari OPM bisa melakukan deployment push konfigurasi ke sisi perangkatnya untuk di-enable terkait flow transfernya gitu. Ataupun maksudnya settingannya agar dari OPM bisa deploy konfigurasi untuk enable fitur NetFlow di sisi perangkatnya tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau monitoringnya NetFlow Analyzer ini bedanya dengan OPM itu di mana kalau OPM kan dari sisi OPM kita discovery perangkat, kita masukkan kredensial untuk discovery perangkatnya. Sedangkan kalau untuk NFA ini kan cara kerja fiturnya itu adalah dari sisi perangkat ngelempar NetFlow atau flow trafficnya itu datanya ke dalam si servernya Open Manager. Barulah dari server Open Manager yang menerima datanya itu akan mengolah datanya dan menampilkan hasil reportingnya gitu. Nah, bedanya kalau OPM kan tadi dari kita berikan kredensial, dia yang akan narik datanya dari sisi perangkatnya. Nah, jadi agak berbedanya dengan NFA, yaitu untuk proses monitoring perangkatnya ada dua cara. Pertama, bisa kita jalankan deploy command dari konsolnya Open Manager nanti atau NFA untuk nge-enable fitur NetFlow pada sisi perangkatnya. Tapi tetap dia kita kasih nanti untuk terkait SSH kredensialnya agar si OPM bisa menjalankan komen yang akan digunakan untuk aktifkan fiturnya itu, Pak. Ataupun paling biasanya kalau dari fitur ini karena biasanya agak berkendalanya di mana di terkait koneksi dari si server aplikasi OPM ke si perangkatnya itu, akses ke perangkatnya agak sering sering terkendala tergantung masing-masing settingan. Nah, itu bisa kita jalankan nanti pengaktifan fiturnya itu secara manual dari sisi perangkatnya langsung gitu. Biasanya itu tinggal ada beberapa komen yang harus kita jalankan di konsol komennya perangkatnya, seperti kita enable flow forwarding dari perangkatnya ke servernya OPM. Nah, nanti kalau sudah dari OPM nanti juga hanya akan secara otomatis menampilkan informasi trafficnya dan perangkatnya gitu. Kalau OPM tadi kita add device, setelah di add baru masuk ke menu inventory. Kalau nanti NFA, perangkat yang sudah nge-forwarding flow-nya itu ke servernya OPM, otomatis nanti nama perangkatnya muncul di menu inventory ini. Jadi kita nggak usah add lagi selama memang perangkatnya yang ngirim flow-nya itu tidak terkendala atau tidak keblokir. Nah, nanti maka perangkatnya otomatis muncul dan traffic interface name-nya ini yang sudah ke monitor atau datanya sudah masuk akan muncul gitu. Dan apa informasinya yang ditampilkan terkait monitoringnya ini, itu bisa kita lihat pada informasi traffic name-nya ini. Nah, nanti ini informasinya lebih lengkap daripada monitoring interface dari si OPM. Karena di sini dia memiliki informasi seperti traffic-nya, informasi traffic tentunya di OPM pun ada, tetapi informasi yang ditampilkan ini lebih secara real time, karena setiap beberapa detik sekali dia ngupdate informasinya. Nanti datanya untuk terkait trafficnya bisa kita lihat dari in-out-nya, total max minimumnya berapa, trafficnya ini per berapa hitungan detik sekali, datanya berapa, bytes-nya ini bisa kita lihat. Kemudian nanti ada juga informasi lainnya seperti penggunaan di traffic itu untuk aplikasi, dibukanya untuk aplikasi apa saja, nanti akan ketahuan di terkait top 10 dari penggunaan traffic ini gitu. Jadi penggunaannya nanti berapa, di port yang digunakannya itu port berapa, nanti juga bisa lebih detail lagi, bisa kita klik nama aplikasinya. Nah, nanti dia ngasih tahu dalam khusus penggunaan pada aplikasi ini, source dan destination-nya yang menggunakan siapa gitu, berapa besar traffic-nya yang dia gunakan. Nanti bisa juga kalau ada dia ini Active Directory, di mana misalnya per masing-masing perangkat sudah ada DNS-nya masing-masing lah gitu. Nanti bisa kita integrasi dengan AD, bisa kita resolve IP-nya yang dari IP address menjadi mungkin masing-masing perangkat sudah ada hostname DNS-nya gitu yang sudah disetting. Nanti bisa ketahuan gitu.
Ini untuk in, ada yang out-nya juga nanti bisa dibagi. Nah, itu jadi monitoringnya ini memang untuk NFA ini lebih ke kayak untuk menampilkan informasi lah gitu. Untuk monitoring terkait flow-nya, dia olah datanya ditampilkan secara detail pada penggunaan dari sisi perangkatnya. Jadi agak bedanya dengan OPM dan NCM di mana NFA ini fokusnya ini lebih ke hanya menampilkan monitoring atau menampilkan secara reporting lah untuk terkait traffic penggunaan pada perangkatnya sih, Pak. Dia agak berbeda di mana kita nggak setting tidak setting pada perangkatnya apa yang mau dimonitor, apa yang mau diubah informasinya, itu tidak, dia tidak seperti NCM karena NFA ini lebih fokusnya untuk monitoring dari flow yang dia dapat, dia olah datanya, dia tampilkan informasinya gitu. Untuk alerting tetap masih ada, jadi masih tetap bisa digunakan fitur alertingnya nanti, misalnya trafficnya melebihi berapa atau melebihi kategori tertentu, itu masih bisa kita setting untuk terkait alertingnya. Jadi tidak bilang bahwasan di NFA ini hanya monitoring biasa, tapi juga ada untuk alerting dan notification nanti masih bisa nih. Nah, itu untuk NFA. Jadi NFA ini memang fokusnya untuk melakukan monitoring bandwidth, monitoring traffic pada sisi network device. Nanti informasi apa saja yang bisa kita lihat ada pada contohnya tampilan seperti ini. Informasi ke application, source, destination, QoS-nya, conversation-nya, dan beberapa informasi lainnya gitu. Nah, untuk IP SLA ini sendiri, IP SLA fungsinya lebih untuk ada 3, yaitu bisa untuk monitoring VoIP, WAN, jaringan WAN, dan video monitoring. Nah, untuk biasanya digunakan sih paling banyak yaitu untuk melakukan jaringan WAN dari sisi perangkat, di mana untuk informasi yang dimonitor, untuk proses discovery untuk IP SLA juga masih sama, di mana nanti kita untuk monitoringnya itu yang perlu kita lakukan adalah untuk melakukan proses add atau memasukkan informasi jaringan WAN-nya itu dari destination IP-nya berapa, interface mana yang digunakan, perangkat yang mana. Jadi dia ini tetap masih mengandalkan interface yang proses discovery dari Open Manager tadi di masing-masing perangkat. Nah, tentunya kan untuk jaringan WAN ini dia itu tetap melalui sebuah interface. Perangkat yang mana tetap nanti dari prosesnya OPM, kita yang melakukan discovery, pilih perangkat yang mana, nama interface-nya apa, destination IP-nya siapa, yaitu maksudnya akan targetnya dari satu perangkat ini melalui interface ini komunikasinya ke destination IP mana, nah itu yang akan kita gunakan. Berarti memang ini kalau untuk source destination IP SLA nanti untuk web community harus dimasukin. Kalau memang sebelumnya belum ada, nanti dari kredensial sudah didaftarkan, memang perlu kita masukkan informasi web community-nya gitu, Pak. Sebenarnya kalau yang menjalankan komennya terkait monitor IP SLA ini sih dari Open Manager hanya kita masukkan informasi terkait komunikasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, cumanya nanti dalam proses monitoringnya itu terkait settingan proses apa yang dijalankan nanti ke perangkatnya itu dari Open Manager sih Pak nanti yang bakalan narik informasinya ya. Karena kan sebenarnya kalau fitur IP SLA ini untuk kita melakukan monitoring jaringan WAN dari satu perangkat ke perangkat lainnya gitu melalui interface yang mana gitu atau interface yang mana, karena untuk penarikan datanya apa nanti dia itu masih mengandalkan kredensialnya untuk masuk ke informasi ke dalam perangkatnya, baru dia bisa pulling up informasi apa saja yang dia butuhkan gitu. Sama halnya dengan tadi proses kita ketika mau add terkait monitoring IP SLA-nya itu kan tadi ada di yang mandatorinya katanya diminta untuk re-community SNMP-nya. Nah, itu sih nanti memang yang kita daftarkan pada proses discovery pada perangkatnya dulu. Karena IP SLA ini kan tadi untuk prosesnya kita tentukan destination mana sama source-nya siapa gitu. Nah, ini kan yang bisa dapat source-nya siapa, destination-nya siapa, itu kan setelah kita add perangkatnya ke dalam Open Manager untuk dimonitor. Baru nanti kan ada opsinya untuk pilihnya tip namanya perangkatnya mana, interface-nya yang dari perangkatnya tersebut yang mana mau kita pilih, barulah bisa dimonitor.
Nah, data-datanya penarikannya semua nanti informasinya sih dilakukan oleh si OPM menggunakan akses kredensial yang sudah diberikan gitu. Jadi sebenarnya selama dalam proses aplikasi Open Manager terkait penarikan data, monitoring perangkatnya itu semua nanti akan dijalankan otomatis oleh si OPM. Yang kita perlu berikan itu hanya akses kredensial yang dibutuhkan gitu oleh si Open Manager agar bisa mengakses ke perangkatnya, agar baru bisa menarik informasi yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau untuk informasi yang ditarik nanti kalau untuk khususnya monitoring dengan fitur API-SLA terkait one monitoring, nanti informasi yang didapat sih contohnya seperti tampilan yang ada di sini, Pak. Nanti informasi seperti min RTT, average RTT-nya, alertingnya, alarmsnya pada sisi perangkatnya, pada prosesnya, root time history. Nah, jadi semua informasi ini sih yang nanti didapat gitu pada proses monitoring one jaringan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya fiturnya IPSLA sih kalau digunakan nanti apa yang bisa tipe yang bisa dimonitor tambahannya itu dari 3 tipe ini sih Pak, gitu. Nah, kalau pakai IPSLA sih untuk menambah informasi monitoringnya tipe perangkatnya ketiga hal ini. Iya, kalau untuk URL monitoring dari Open Manager nanti ada menunya sendiri. Itu sebenarnya biasanya OPM biasa juga sudah ada menunya. Dia tuh di menu setting agak terpisah. Jadi menu setting di bagian urutan yang monitors, ini ada URL monitor. Nah, di sini nanti untuk terkait monitoring URL itu. Cumanya memang untuk URL monitoring dari OPM sih hanya lebih untuk monitoring availability dari koneksi. Cuma koneksi ini dari si servernya OPM ke URL tersebut gitu. Ya nanti informasi yang didapat juga sebenarnya tidak terlalu banyak sih memang karena memang dia monitoringnya hanya terkait lebih fokusnya sih ya mungkin response time, availability dari si URL tersebut gitu ke servernya Open Manager gitu. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes. Prodata Product Update Solution for Managed Engine. Webinar in Bahasa. Webinar Collaboration with Principal dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.